Sebuah janji temu pertama seharusnya hanya berakhir dengan secangkir kopi, senyum, dan obrolan ringan. Namun siapa sangka, pertemuan sederhana itu justru menutup tirainya dengan penemuan mayat tanpa organ di dalam tubuh. Seorang pria jujur yang percaya pada cinta dunia maya melangkah ke dalam perangkap yang dirajut dari pesan-pesan manis penuh tipu daya. Di balik layar, bukanlah gadis manis seperti yang ia bayangkan, melainkan jaringan perdagangan organ manusia yang dingin dan menakutkan. Dan berikut ini, pendengar Radio Keadilan akan mendengarkan kisah nyata yang mengguncang Sumatera Selatan. Sekitar pukul 06.00 WIB, pagi tanggal 14 Juni 2024. Di kebun karet Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Ketenangan warga setempat mendadak pecah oleh sebuah temuan mengerikan. Pak Suharto, pria berusia 52 tahun, pekerja penyadap karet harian, seperti biasa mendorong gerobak berisi alat kerjanya di sepanjang blok kebun nomor 18. Cuaca di awal musim hujan membuat udara lembab berat. Aroma getah karet bercampur dengan kabut pagi yang menggantung rendah. Tetapi hari itu, di antara bau yang sudah akrab, ia tiba-tiba mencium sesuatu yang menyengat aroma busuk yang tak biasa. Awalnya ia hanya mengira ada orang yang membuang bangkai hewan di hutan. Hal yang kadang terjadi di wilayah itu. Kadang warga membuang bangkai babi sakit, anjing mati, atau sampah rumah tangga di antara pohon karet untuk menghindari biaya pembuangan. Sambil menggeleng pelan, ia bergumam, lagi-lagi, tak takut bau dan penyakit apa mereka. Ia berhenti mendorong gerobak dan mengikuti arah bau itu. Di bawah naungan pohon, sekitar 20 meter dari jalan setapak, tampak sebuah karung plastik abu-abu besar yang mulutnya terbuka. Lalat hitam beterbangan rapat di atasnya. Pak Suharto menutup hidung dengan tangan kiri, mengambil tongkat bambu dan menyentuh perlahan karung itu. Karung terasa berat, bagian dalamnya menggelembung seperti berisi sesuatu yang besar. Di satu sisi, plastiknya robek menampakkan sesuatu yang mirip kulit manusia. Namun sejenak ia masih menyangka itu potongan daging babi busuk. Hingga ia menyingkirkan beberapa lapis daun kering dan melihat sebuah tangan manusia membiru kaku. Langkahnya terhenti, jantungnya berdetak tak karuan. Tongkat di tangannya jatuh ke tanah. Ia mundur beberapa langkah sebelum berlari keluar ke jalan lintas Sumatera sambil berteriak minta tolong. Kobori tumenya borcepot. Kurang dari 10 menit, puluhan warga berdatangan. Ada yang menutup hidung, ada pula yang berdiri jauh sambil menunjuk-nunjuk. Seseorang sempat mengeluarkan ponsel hendak merekam video. Namun segera dicegah oleh warga lain. Udara di sekitar menegang antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Seorang pria parubaya berkomentar, "Pasti bangkai babi saja. Jangan bikin panik." Namun ketika beberapa pemuda nekat mendekat dan membuka sedikit mulut karung itu, mereka serempak mundur dengan wajah pucat. Tak ada lagi keraguan itu tubuh manusia. Beberapa perempuan menjerit tertahan, ada yang muntah, dan suara gaduh mulai memenuhi kebun. Ya Allah, siapa setega itu? Orang dari mana bisa buang di sini? Cepat lapor polisi. Jangan ada yang mendekat. Dalam waktu 30 menit, jalan kecil menuju kebun karet telah dipenuhi warga. Dari jauh tampak lembar plastik abu-abu keperakan tergeletak diam di atas tanah merah basah. Di atasnya genangan air hujan membentuk bercak-bercak kusam. Setiap kali angin berhembus, bau busuk menyengat menyelimuti udara. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Mereka hanya berbisik tentang berbagai dugaan perampokan, kecelakaan, bahkan pembunuhan ala mafia. Sekitar pukul 07.00 WIB, Polsek Indralaya Utara menerima laporan dan segera menurunkan tim ke lokasi. Jalan masuk kebun langsung dipasangi garis polisi. Petugas meminta warga menjauh. Tim memastikan korban adalah seorang pria.
dibungkus seadanya dengan plastik besar, tanpa identitas, dan sudah mulai membusuk ringan. Area sekitar segera dipasangi garis pembatas. Catatan awal menyebutkan tidak ada jejak perkelahian. Tidak ada darah di tanah. Hanya bekas ban kendaraan samar yang menuju ke jalan besar. Hal itu menunjukkan kemungkinan mayat dibuang ke tempat itu pada malam hari. Kerumunan warga diminta mundur. Tetapi dari balik garis kuning mereka masih berdiri diam. Wajah-wajah tercengang. Seorang kakek bergumam lirih. Dulu orang buang sampah saja, kita masih bisa marah. Sekarang buang manusia, dunia sudah gila. Kabar menyebar ke seluruh desa. Di warung kopi, di pasar, di sekolah semua orang membicarakan penemuan mayat di kebun karet. Ada yang bilang korban perampokan, ada yang bilang pekerja pabrik yang hilang. Cerita berkembang dengan tambahan dan bumbu baru di setiap mulut yang menyebarkannya. Pukul Kahdeksan. 30 WIB. Unit Reskrim Polres Ogan Ilir bekerja sama dengan Ditreskrimum Polda Sumsel tiba di lokasi. Mobil forensik berhenti di tepi kebun. Lampu biru merah berputar menembus deretan batang karet lurus. Para penyidik mengenakan seragam putih inafis, sarung tangan, dan masker. Melangkah hening ke tempat kejadian. Tak ada suara selain bunyi klik kamera dan gesekan pena di buku catatan. Angin membawa aroma getah karet bercampur bau busuk mayat, menebarkan rasa dingin yang menembus hingga tulang. Menjelang siang, seluruh area kebun telah ditutup total. Sebuah mobil forensik RS Bayangkara Palembang perlahan masuk ke dalam. Tim mulai mengumpulkan sampel, menandai barang bukti, dan memotret seluruh area dari berbagai sudut, dari luar pagar pembatas. Warga masih berusaha mengintip di antara pepohonan. Di tanah merah lembab itu, terbujur mayat pria usia sekitar 30 tahun, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans biru. Di pergelangan tangannya tampak lebam tua. Di dada dan perutnya terlihat bekas jahitan panjang rapi tanda adanya tindakan medis. Bukan luka akibat kekerasan biasa. Kepala tim forensik mencatat, jahitan lurus. Tepi luka bersih, bukan buatan orang awam. Kemungkinan besar tubuh ini diotopsi setelah korban meninggal. Pada bagian kepala terdapat memar, diduga akibat pukulan benda tumpul. Namun tidak ada tanda perlawanan atau seretan di sekitar lokasi. Kesimpulan awal lokasi ini bukan tempat pembunuhan, melainkan tempat pembuangan. Tim Bidlab for Polda Sumsel menggunakan cairan luminol untuk mendeteksi bekas darah, tapi tidak menemukan noda di sekitar. Sementara itu, jejak ban motor di tanah kering menunjukkan kendaraan berat sempat berhenti, lalu berbalik arah ke jalan utama. Petugas mengambil sampel tanah dari bekas ban itu untuk perbandingan. Di dekat tubuh, mereka menemukan potongan kardus basah dengan bercak coklat tua. Sampel disegel untuk analisis laboratorium. Setiap butiran pasir, setiap helai rambut, setiap potongan plastik semuanya dikumpulkan teliti. Sekitar pukul 11, 15 WIB, tim forensik Bidokes RS Bayangkara tiba di lokasi. Di bawah cahaya matahari yang menembus celah daun, pemeriksaan awal dilakukan di tempat. Bagian dada korban menunjukkan bekas potongan operasi dengan jahitan halus dan kering. Suatu hal yang jarang dijumpai pada kasus pembunuhan biasa. Pada bagian perut, tanda-tanda serupa terlihat. Namun tidak ada darah merembes ke tanah di bawah tubuh, menandakan tindakan dilakukan setelah korban meninggal. Berdasarkan memar di kepala, tim forensik menduga korban dipukul hingga pingsan atau tewas sebelum tubuhnya dimutilasi. Sampel jaringan, rambut, dan cairan tubuh diambil untuk pemeriksaan DNA, toksikologi, dan jejak biologis lain. Petugas mencatat cara pemotongan yang bersih dan rapi. Kemungkinan besar dilakukan oleh pelaku dengan pengetahuan medis atau yang terbiasa menggunakan peralatan bedah. Kesimpulan sementara dari penyidik AKBP Bima Prasetyo, tersangka bukan amatir.
waktu, lokasi, dan cara pembuangan menunjukkan perencanaan matang. Pukul kolmetoista, 00 WIB. Olah TKP selesai. Jenazah disegel dan dibawa ke Puslap 4 Polri Kabang Palembang untuk autopsi lanjutan. Sisa bau formalin dan bahan kimia masih menggantung di udara ketika petugas meninggalkan lokasi. Meninggalkan hutan karet, kembali sunyi kecuali garis putih penanda barang bukti dan jejak ban di tanah merah lembab. Sebelum pagi, AKBP Bima Prasetyo menatap lokasi dan berkata singkat, "Kasus ini luar biasa berat. Prioritas pertama identifikasi korban dan cari asal bekas potongan itu. Bagian rongga dada dan perut, setelah dibuka, tidak menunjukkan tanda perdarahan akut di dalam kavitas. Ini berarti tindakan pengambilan organ dilakukan setelah korban berhenti bersirkulasi atau ketika darah tidak lagi mengalir. Sampel biologis darah, isi lambung, sisa jaringan hati, serta urin segera diambil untuk uji toksikologi. Hasil tes cepat awal menunjukkan adanya residu obat bius dan obat penenang yang bekerja menekan sistem saraf pusat dalam darah serta isi lambung korban. Temuan ini selaras dengan kondisi di TKP, tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jejak pergulatan. Korban berada dalam keadaan hilang refleks. Tim forensik mencatat mekanisme kematian sangat mungkin berupa koma dalam akibat depresi pernapasan oleh agen anestetik. Beruyung henti napas, gagal napas, lalu henti sirkulasi. Setelah itu, jasad korban baru dimanipulasi untuk mengambil organ. Catatan forensik menekankan 2 poin kunci dalam pemeriksaan pertama. Keberadaan zat anestetik di dalam tubuh dan lokasi titik suntik pada kulit. Kedua, teknik membuka rongga tubuh, pola sayatan, pengikatan pembuluh, dan penutupan luka yang menunjukkan tindakan profesional, bukan perbuatan orang tanpa keahlian. Indeks pembusukan dan suhu tubuh pada saat autopsi mengindikasikan perkiraan waktu kematian sekitar 4 hari sebelumnya. Sejalan dengan toksikologi, tim forensik RS Bhayangkara Palembang mengambil sampel jaringan untuk analisis lanjutan bakteri, DNA, dan jejak biologis lain pada tepi karung plastik, masker yang ditemukan di TKP, serta potongan kardus di dekatnya. Terdapat rambut dan sel epitel yang seluruhnya disegel. Semua sampel akan dibandingkan dengan materi pembanding dari keluarga untuk menelusuri asal-usul jejak tersebut. Laporan sementara menulis tegas korban meninggal dalam keadaan koma akibat depresi sistem saraf pusat setelah henti jantung atau ketika berada dalam koma dalam. Jasad korban dimanipulasi guna mengambil sejumlah organ vital. Pada bagian pendapat ahli ditekankan tindakan pengambilan organ dilakukan dengan prosedur dan berniat, bukan spontan. Bertolak dari kesimpulan awal ini, pimpinan kepolisian daerah menggelar rapat darurat pada malam yang sama. Penilaian Satgas perkara ini bukan lagi aksi individu yang nekat, melainkan kejahatan terorganisir dan canggih, memanfaatkan korban dalam kondisi tanpa daya ditunjukkan oleh sayatan standar medis, residu obat bius, serta jejak biologis pada bahan pembungkus. Penyidik menyimpulkan perlunya koordinasi lintas instansi dan lintas wilayah untuk menelusuri asal obat, peralatan medis, dan transaksi terkait. Malam itu juga, Satgas Khusus 6DN 2024 resmi dibentuk. Dipimpin di Treskrimum Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan Bidlab 4 Polda Sumsel, Bidokes RS Bhayangkara, Bareskrim Polri, dan unit terkait lainnya. Tugas mendesak ditetapkan 1. Identifikasi korban melalui DNA dan data kependudukan. 2. Toksikologi rinci untuk menelusuri asal agen anestetik. 3. Menyisir losmen, kamera lalu lintas, serta riwayat komunikasi digital korban terutama relasi lewat media sosial untuk mencari indikasi makelar dan pembeli organ ilegal bila ada. AKBP Bima Prasetyo menegaskan perkara ini sangat serius.
membutuhkan keahlian tinggi dan berisiko terkait jaringan. Semua sumber daya harus dipusatkan. Setiap hipotesis wajib diuji tuntas. Kata-kata pada berita acara, paket sampel yang disegel, dan foto-foto TKP bertanda resmi menjadi isyarat dimulainya sebuah penyelidikan besar yang memadukan kriminal forensik dan kesehatan masyarakat. Lebih dari 24 jam sejak penemuan, kasus pembunuhan dengan pengambilan organ di Ogan Ilir memasuki tahap identifikasi korban pekerjaan yang terlihat sederhana, namun cepat berubah menjadi kebuntuan di Bidlafor Polda Sumsel. Sampel biologis tiba di meja pemeriksa. Di layar komputer, puluhan hasil pencocokan DNA dibuka bersamaan dengan basis data orang hilang tingkat provinsi dan nasional. Namun berjam-jam lamanya, semua hasil menampilkan kesimpulan dingin yang sama tidak cocok. Jasad sudah memasuki fase pembusukan lanjut. Wajah berubah bentuk. Nyaris tak ada ciri yang dapat dikenali. Sidik jari pun hampir sepenuhnya hilang oleh proses pembusukan dan paparan air. Membuat pencocokan dengan data kependudukan menjadi sulit. Tanpa identitas, tanpa ponsel, tanpa barang pribadi seolah-olah korban terhapus dari seluruh jejak keberadaan. Pagi tanggal 15 Juni 2024, tim penyidik melanjutkan penelusuran seluruh laporan orang hilang 7 hari terakhir di wilayah sekitar Ogan Ilir, Banyuasin, Kota Palembang, hingga kabupaten sekitarnya. Hampir 40 kasus di sisir perantau. Pekerja pabrik, buruh lepas, pengemudi ojek daring, namun tak satu pun yang cocok dengan ciri korban. Tim lapangan dikirim menyambangi losmen, hotel, terminal, dan rumah sakit di sekitar Indralaya dan Talang Kelapa. Tempat korban mungkin pernah terlihat. Rekaman kamera lalu lintas di ruas Jalinsum juga ditarik untuk rentang 48 jam sebelum penemuan jenazah. Ratusan bingkai gambar diperiksa. Yang terlihat hanya arus kendaraan melintas, tak ada adegan mencurigakan yang jelas. Saat itu, yang dimiliki polisi hanya mayat pria tak dikenal tanpa organ vital, dengan residu obat bius di tubuhnya. Di ruang rapat Satgas, udara menebal oleh keheningan. AKBP Bima Prasetyo, Kepala Satreskrim, membalik lembar-lembar berita acara. Suaranya merendah. Tanpa identitas, tanpa jejak sosial, tanpa penanda fisik, ini fase tersulit. Kita harus tahu siapa dia. Tanpa itu, mata rantai jaringan tak akan terbuka. Arah penyelidikan berjalan paralel. Bidlafor fokus pada DNA yang dicocokkan dengan database biometrik nasional. Polda sekitar diminta memindai laporan orang hilang berindikasi pidana. Unit siber dilibatkan untuk memetakan akun media sosial yang beraktivitas tak wajar pada periode estimasi kematian. Namun waktu berlalu dan hasilnya tetap nihil. Sore hari, laporan forensik tambahan sampai ke meja Satgas korban tidak punya riwayat operasi. Tanpa tato, tanpa bekas luka khusus, rambut dipotong pendek. Pada pergelangan tangan dan telapak tangan ada kapalan ciri pekerja kasar, tinggi sekitar 170 cm, berat sekitar 60 kg, golongan darah O. Data yang terkesan menjanjikan itu, ketika disandingkan dengan puluhan berkas orang hilang, tetap tidak menemukan kecocokan. Tim lain ditugasi memeriksa rumah sakit dan klinik swasta, menyandingkan daftar pasien yang terindikasi penggunaan obat bius, atau pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pembelian dan pengiriman peralatan medis, namun semua jejak masih terpencar. Belum ada benang merah. Malam 15 Juni, lampu ruang kerja di Treskrimum masih menyala. Para penyidik mengulang tiap detail TKP. Seseorang mengingatkan karung plastik yang membungkus jenazah adalah tipe kemasan industri makanan jarang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Detail itu dicatat dan dialihkan menjadi penelusuran rantai pasok kemasan industri namun butuh waktu. Semakin digali,
Kasus kian pelik tanpa jejak, tanpa identitas, tanpa petunjuk langsung, memasuki hari kedua sejak penemuan, rumor mulai merebak. Beberapa laman media sosial menyebarkan gambar TKP disertai spekulasi soal jaringan pencurian organ. Polda Sumatera Selatan terpaksa mengeluarkan pernyataan resmi meminta publik tidak menyebar informasi menyesatkan, sekaligus menegaskan penyidikan, pengumpulan bukti, dan uji DNA sedang dipercepat untuk menentukan identitas korban. Pada kenyataannya, tim teknis terus bekerja semalam suntuk. Sampel prioritas dikirim kilat ke Puslap 4 Bareskrim Polri di Jakarta untuk analisis mendalam, berharap menemukan kecocokan DNA pada basis data kependudukan nasional. Menjelang fajar 16 Juni, hasil dari laboratorium pusat belum tiba. Di markas Satgas, peta Sumatera Selatan penuh jarum penanda merah setiap arah yang sudah dicek tertulis buntu. 3 hari berlalu sejak penemuan mayat pria tanpa organ di kebun karet Desa Sungai Rambutan perkara 6DN 2024 masih jalan di tempat. Semua upaya identifikasi menemui kebuntuan, tidak ada kecocokan pada database DNA nasional. Dan daftar orang hilang pada periode yang sama pun satu persatu gugur. Di ruang kerja di Treskrimum, peta dan foto TKP menutupi dinding. AKBP Bima Prasetyo berdiri bersandar pada jendela, menatap halaman yang disiram matahari siang. Jika kita tak tahu siapa korban, kunci kasus ini tak akan pernah berputar. Kalimat ringkas, namun semua orang paham tanpa identitas, tanpa motif, tanpa arah. Pagi 16 Juni 2024, saat semua jalan tampak buntu, sebuah temuan kecil dari media sosial membuka arah baru. Ketika menyisir grup komunitas lokal, seorang teknisi unit siber menemukan unggahan pencarian keluarga yang dibagikan ulang, disertai puluhan komentar yang mengaitkannya dengan perkara yang sedang menggegerkan itu. Unggahan dibuat 4 hari sebelumnya tepat dengan perkiraan waktu kematian korban. Pemilik akun bernama Siti Aisyah, warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Isinya singkat anak saya, Arif Pratama, 30 tahun, pergi ke Palembang untuk menemui temannya sejak 12 Juni dan hilang kontak. Siapapun yang tahu, tolong hubungi saya. Di bawahnya ada 3 foto lama Arif pemuda bertubuh kurus, rambut potong pendek, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans biru persis dengan pakaian yang ditemukan melekat pada jenazah. Satu komentar mencolok di antara ratusan bagikan, membuat para penyidik berhenti. Dengar-dengar ada penemuan mayat di Ogan Ilir. Mirip sekali dengan orang di foto. Kalimat singkat itu menyelinap bagai cahaya di tengah kabut penyelidikan. AKBP Bima Prasetyo segera memerintahkan verifikasi darurat. Sebuah tim kecil beranggotakan 3 penyidik diberangkatkan malam itu juga ke Ponorogo, berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan informasi. Pagi-pagi benar 17 Juni, mobil dinas berhenti di depan rumah sederhana milik Siti Aisyah di sebuah desa di Ponorogo. Perempuan bertubuh kurus dengan wajah tirus menyambut tim. Suaranya bergetar saat menyebut nama putranya. Kerjanya di selatan, di pabrik komponen kawasan Palembang. Malam 12 Juni, dia menelpon, bilang akan ke Ogan Ilir untuk menemui teman. Saya tanya, teman siapa? Dia hanya menjawab teman kenalan di sana lalu menutup telepon. Sejak malam itu sampai sekarang, dia tidak pernah menghubungi lagi. Siti Aisyah terduduk pelan di kursi. Kedua tangannya bergetar saat diperlihatkan citra rekonstruksi dari TKP, pakaian, postur tubuh, sampai cincin perak di tangan kanan segala detail seirama. Ia pecah tangis, ya Allah, anakku, itu memang dia. Persis baju yang bulan lalu saya kirimkan. Suasana di rumah kecil itu mengental. Para petugas hanya menunduk, tak menambah sepatah kata. Berita acara verifikasi disusun di tempat.
Sampel rambut dan potongan kuku Siti Aisyah diambil, disegel rapi, dan dikirim lewat jalur dinas menuju Bidlab-4 Polda Sumatera Selatan. Sore keesokan hari, 18 Juni 2024, hasil uji DNA kembali. Pada lembar hasil, baris huruf tebal menegaskan sampel DNA 6DN. 2 cocok 99,8% dengan sampel biologis Siti Aisyah. Mayat tanpa nama yang mengguncang publik itu adalah Arif Pratama, lahir 1995. Asal Ponorogo, teknisi yang bekerja di kawasan industri Palembang, hidup sendirian di kos-kosan karyawan, malam itu juga. Dalam rapat Satgas 6DN 2024, AKBP Bima Prasetyo menatap ringkasan perkara dan berkata tegas korban sudah teridentifikasi. Sekarang kita harus menjawab mengapa ia meninggalkan kos larut malam, pergi ke Ogan Ilir, dan menghilang. Tim lapangan segera mengumpulkan semua data terkait perjalanan terakhir Arif. Menurut sahabat-sahabatnya, Arif orangnya tenang, pendiam, jarang bergaul. Hampir tak pernah keluar dari lingkungan kos seusai kerja. Malam itu, ia hanya bilang hendak menemui teman, membawa ransel kecil, dan sejumlah uang tunai. Tidak ada yang tahu ia pergi dengan siapa. Dan tak seorang pun melihat ia kembali. Ponselnya hingga kini belum ditemukan. Seluruh akun media sosialnya berhenti aktif pada waktu yang sama. Tidak pernah masuk kembali setelah 12 Juni. Arif Pratama lahir 1995, berasal dari sebuah desa di Ponorogo, Jawa Timur. Ayahnya wafat lebih awal karena kecelakaan lalu lintas. Ibunya, Siti Aisyah, kini telah melewati usia 50, bertahun-tahun menghidupi anak sendirian dengan jualan keliling. Di rumah sederhana berdinding semen di tepi jalan desa, foto lama ibu dan anak itu masih tergantung. Diambil hampir 10 tahun silam. Saat Arif baru lulus ujian masuk sekolah menengah kejuruan listrik, tetangga menceritakan Arif tutur kata halus. Patuh. Hidup tertutup, sejak kecil ia suka membongkar pasang peralatan listrik. Dewasa ia hanya ingin pekerjaan tetap agar membantu ibunya. Selesai SMK, Arif merantau ke Palembang mengikuti kawan-kawan mencari kerja. Ia masuk sebuah perusahaan perakitan komponen elektronik di kawasan industri Palembang. Gajinya tak besar, tapi rutin. Setiap bulan mengirim uang untuk ibunya. Seorang tetangga Siti Aisyah berkata, dia sebaik tanah. Siapapun minta tolong, dia bantu. Tidak minum, tidak bergaul yang macam-macam. Setiap kali pulang, ia hanya membetulkan atap rumah, menemani ibunya, lalu kembali merantau. Siti Aisyah, bila menyebut sang anak, lebih sering terdiam, mata basah, kerjanya berat. Dia bilang, tapi bahagia. Katanya, beberapa tahun lagi kumpulkan uang, pulang, buka bengkel kecil. Sementara itu, di Palembang, tempat Arif ngekos, polisi mendapati satu kamar kecil, seluas kira-kira 12 meter persegi, di deretan kos-kosan sederhana, untuk pekerja. Di meja ada kipas angin tua, beberapa buku catatan, perkakas servis listrik, serta radio usang. Tak ada selain barang-barang pokok. Seorang penghuni seblok bercerita, Arif hidup sangat sederhana, jarang berbicara. Seusai kerja ia biasanya di kamar, mendengar musik, melihat ponsel, menelpon ibunya. Ia tak punya konflik dan bukan orang berutang-utang. Petugas menelusuri daftar kontak terakhir di ponsel korban dipulihkan dari data operator. Yang tampak hanyalah nomor-nomor akrab rekan kerja, bagian HRD, ibunya, dan beberapa kawan di kampung. Tak seorang pun tahu mengapa malam itu Arif meninggalkan kos. Seorang rekan sekantor mengingat, sore 12 Juni, dia bilang mau ke Ogan Ilir menemui teman. Terlihat senang. Saya tanya,
Dengan siapa, dia cuma tersenyum. Sejak itu tak ada yang melihat dia lagi. Ketika tim kembali ke Ponorogo, mereka menemui banyak keluarga dan kerabat korban. Semua menggambarkan Arif sebagai orang introvert, jarang menampakkan emosi, tidak punya konflik dengan siapa. Mereka sepakat Arif baik, jujur, mudah percaya, mudah hibah, ciri yang membuat siapapun yang pernah mengenalnya merasa perih saat mendengar kabar buruk. Seorang penyidik mencatat profil kepribadian korban selaras dengan pola pemilihan target pada kasus-kasus penipuan, rayuan, atau kejahatan yang mengandalkan manipulasi psikologis. Artinya, Arif sangat mungkin telah dibujuk oleh kepercayaan tanpa menyadari dirinya melangkah ke perangkap. Hasil pengecekan di tempat kerja menunjukkan sepanjang bulan Juni, Arif masuk kerja normal. Tanpa gejala ganjil, ia hanya cuti tepat 2 hari sebelum hilang kontak pada formulir cuti. Alasannya singkat, ke Ogan Ilir menemui teman. Kalimat sederhana itu kini menjadi baris terakhir dalam riwayat hidupnya. Usai identitas korban dipastikan, Satgas 6 DN 2024 segera masuk tahap pemetaan relasi sosial Arif. Penyelidikan dipecah menjadi beberapa poros, menyisir tempat kerja, memeriksa tempat tinggal dan lingkungan, sekaligus menelusuri setiap arus uang dan jalur komunikasi yang mungkin membuka petunjuk. Sasarannya jelas, mencari motif, mencari saksi, dan mencari setiap kejanggalan yang bisa mengarah ke pelaku. Di perusahaan, penyidik menyejajarkan berkas personalia, mengekstrak riwayat kerja, mewawancarai rekan dan atasan, menyalin absensi serta rekaman pintu masuk keluar. Rekan kerja menggambarkan Arif pendiam, ulet, tak punya gesekan internal, tanpa utang, tanpa reputasi buruk. Pada 12 Juni, ia pulang lebih awal, menyebut akan izin beberapa hari untuk menemui teman dan tak kembali. Tidak ada tanda penagihan utang, tidak ada sengketa hak di perusahaan, tidak ada laporan ancaman atau kekerasan yang terkait dengan dirinya. Kesimpulan tim di perusahaan, tak ada petunjuk dari lingkungan kerja. Di kos, tim membuat berita acara penggeledahan menyeluruh kamar sederhana. Barang seadanya, beberapa buku catatan kerja, sedikit barang pribadi, tanpa berkas pinjaman, tanpa surat ancaman. Tetangga seblok membenarkan Arif tertutup. Pulang istirahat, tidak suka keributan. Seorang penghuni berkata, sore 12 Juni, saya melihat dia membawa ransel keluar. Malam tidak ada tanda ganjil. Tidak satu pun keterangan menunjukkan ada keributan atau benturan di area kos. Semua tanda mengarah bahwa ia pergi dalam keadaan biasa. Poros ketiga, keuangan dan komunikasi, membedah riwayat rekening, tabungan, dan data elektronik. Secara finansial, transaksi Arif bersih, gaji rutin, kirim uang ke ibu, pengeluaran kecil harian, tanpa anomali, tanpa arus uang besar sebelum hilang. Namun, saat metadata telekomunikasi dan riwayat pesan ditarik, tim menemukan satu kejanggalan. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari nomor yang muncul tepat pada rentang waktu Arif meninggalkan kos dan hilang kontak. Nomor itu tanpa registrasi. Hasil penelusuran cepat mengidentifikasi nomor tersebut sebagai kartu prabayar tanpa identitas, sering dipakai untuk menghindari pelacakan. Detail ini memaksa tim khusus mengubah haluan. Nomor bodong seperti itu lazim muncul pada skema umpan, kontak sementara, atau transaksi kilat. Tim kolaborasi dengan unit siber dan operator seluler menelusuri BTS saat nomor itu tersambung pada rentang pukul 19 hingga 22 malam 12 Juni. Data lokasi menunjukkan kartu tersebut aktif di sekitar kos Arif, lalu bergerak mengikuti Jalinsum menuju Ogan Ilir. Sebelum mati menjelang tengah malam,
Mati mendadak dan tanpa registrasi membuat pelacakan pemilik langsung sulit, namun pola pergerakannya memberi petunjuk penting. Ada rangkaian kontak aktif tepat pada waktu krusial, sejalan dengan pelacakan nomor. Tim menelusuri kamera lalu lintas dan losmen di sepanjang rute Palembang Indralaya. Ratusan jam rekaman dipindai. Sejumlah frame buram diperbesar dan dicocokkan dengan pakaian serta ransel Arif. Beberapa citra memperlihatkan seorang pemuda bertubuh sedang membawa ransel bersama seorang perempuan di area pasar pinggir jalan pada malam 12 Juni. Namun kualitas gambar tidak cukup untuk memastikan identitas. Rekan-rekan sekantor tidak mengenali perempuan itu. Semuanya tetap di level belum memadai. Rapat evaluasi malam itu berlangsung dalam suasana tegang. Seluruh poros penyelidikan melaporkan tempat kerja bersih, tempat tinggal tanpa jejak gangguan, keuangan rapi. Satu-satunya pembeda adalah bukti komunikasi lewat nomor bodong yang tepat bersinggungan dengan waktu hilangnya Arif. AKBP Bima Prasetyo menekankan, jika koneksi ini tak bisa diputus atau ditelusuri, perkara akan sulit bergerak. Ia memerintahkan pembentukan tim penanggung jawab untuk menukik khusus ke rantai kartu prabayar tanpa identitas bekerja sama dengan operator, regulator telekomunikasi, menelusuri sumber penjualan, titik aktivasi, dan setiap transaksi pembelian lewat dompet digital maupun pasar gelap daring. Hari-hari berikutnya, penyidik memusatkan energi pada jalur SIM bodong. Mereka mendatangi gerai penjual kartu, menyisir riwayat transaksi dompet digital, dan memeriksa grup penjualan di media sosial. Setiap jalur kecil membuka kecurigaan baru, tetapi belum cukup untuk kesimpulan hukum. Nomor itu serupa kunci tertutup jika terbuka. Itulah syarat utama untuk menemukan siapa yang menghubungi Arif pada malam penentu. Jika tidak, semua hipotesis hanya berputar di lingkar buntu. Pekerjaan berlanjut di bawah cahaya lampu ruang Satgas Peta. Koneksi dan lini masa terus disambung. Dalam kebuntuan, tim menjaga irama menyisir, mencocokkan, memverifikasi berpegang pada satu kaidah pada perkara sangat rapi. Detail kecil, seperti satu nomor bodong bisa jadi penentu bila sabar dikuliti. Setelah beberapa hari menempel jejak yang rapuh, Satgas 6DN 2024 akhirnya menangkap sinyal yang cukup kuat untuk menarik kasus keluar dari lingkar kebuntuan. Sinyal itu bukan dari saksi langsung, melainkan dari data digital sebuah nomor bodong dan satu akun media sosial yang ditautkan ke nomor tersebut. Tim teknis mengekstraksi data dari operator seluler dan menemukan bahwa pada rentang malam 12 Juni ada sebuah nomor tanpa registrasi yang melakukan kontak dengan nomor milik korban. Nomor anonim itu kemudian dipakai untuk mendaftarkan akun Facebook bernama Hanali. Dari analisis Cepat, unit siber melihat akun Hanali kerap meninggalkan komentar yang menggoda dan manis di bawah status. Sejumlah akun laki-laki di kawasan industri Palembang mengarahkan obrolan dari dunia maya ke tatap muka. Dilihat secara sistematis, pola tersebut adalah metode perekrutan mangsa yang lazim mendekati, membangun keakraban, lalu mengajak bertemu langsung. Data alamat IP yang tersimpan di sisi server menunjukkan pada hari-hari awal bulan Juni, akun Hanali pernah masuk dari BTS yang berada di kawasan Indralaya, wilayah perbatasan antara Palembang dan Ogan Ilir. Kartu prabayar bodong itu juga tercatat melakukan login di BTS yang sama pada jam yang beririsan dengan waktu korban diduga meninggalkan kosnya. Inilah kunci yang membuat tim memilih mengurung wilayah Indralaya dan memperluas penelusuran lapangan. Tim penyamaran menyisir losmen, warung kopi, dan jalur lingkungan di sekitar Indralaya. Sebuah losmen murah yang berada jauh di dalam gang masuk radar, karena pada waktu tersebut tercatat banyak tamu tak dikenal. Pemilik losmen menyerahkan rekaman kamera lorong pada malam 12 Juni. Dari klip itu,
Petugas forensik digital menelusuri frame demi frame tampak seorang pria bertubuh kurus berkaos abu-abu dan bercelana jeans masuk bersama seorang perempuan, keduanya menuju kamar nomor 3. Kamera lantai dasar merekam lebih jelas. Beberapa saat kemudian, 2 orang keluar dari kamar perempuan itu, dan seorang pria yang berjalan pincang. Perempuan bertubuh kecil itu memakai topi luwes menutupi wajah. Tangannya terus menahan pria tersebut seolah menopang orang mabuk. Kamera juga menangkap seorang pria lain berdiri di samping mobil warna gelap di depan losmen. Membantu mengarahkan korban naik ke kendaraan, petugas losmen menjelaskan ketika membayar dan mengembalikan kunci. Perempuan itu mengaku bernama Lan, lalu menyerahkan KTP milik korban untuk proses registrasi kamar dan menandatangani buku tamu. Pemilik losmen mengakui tidak curiga karena semua prosedur tampak rapi dan identitas cocok. Pria yang dibantu dianggap sekadar mabuk, bahkan saat keduanya melangkah pergi. Sang perempuan sempat berkata cepat, "Dia kebanyakan minum, biar saya antar pulang." Pemilik losmen mengingat nada tergesa dan pemandangan keduanya naik mobil. Tetapi plat nomor tak terlihat jelas karena pencahayaan dan sudut kamera. Saat rekaman diputar ulang, yang tampak hanya siluet mobil melintas di depan gerbang, sesudah kabar penemuan jenazah merebak. Pemilik losmen menceritakan kejadian malam itu dengan penyesalan mereka terlihat normal. "Saya kira hanya mabuk. Siapa yang menyangka? Poin penting lainnya dokumen check-in bukan milik perempuan itu, melainkan identitas korban yang kelak ditemukan bersama jenazah." Hal ini menjelaskan mengapa pemilik losmen tidak curiga. Administrasi tampak resmi, sehingga skenario nyata lolos dari pengawasan. Ini juga membuka modus para pelaku memakai dokumen korban untuk menyamarkan jejak saat berurusan di ruang publik. Tim analisis visual segera memperbesar tiap frame dan menjalankan pencocokan wajah. Meski masker dan topi menutupi sebagian besar wajah perempuan, bahu, cara berjalan, dan potongan rambut memberi cukup sinyal bagi sistem untuk menyarankan beberapa kandidat dalam basis data citra. Satu di antaranya punya kemiripan tinggi dengan seorang perempuan yang pernah tercantum di dokumen administrasi lokal. Riwayatnya sering bergerak antara Banyuasin dan Ogan Ilir. Namun, pada saat pemeriksaan, data domisili tidak konsisten mengarah pada penggunaan identitas sementara atau sering pindah tempat. Sementara itu, Satgas menyimpulkan cukup alasan untuk menilai losmen sebagai titik transit korban didekati. Dibawa masuk, lalu keluar dalam keadaan tak sadar. Dinaikkan ke mobil bersama seorang pria lain. Registrasi memakai identitas korban adalah trik untuk mengelabui pengelola. Kaitan antara kartu prabayar bodong yang dipakai mendaftarkan akun Hanali dan riwayat interaksi akun tersebut dengan banyak pria lajang di kawasan industri Palembang membentuk pola sistematis. Jauh dari aksi spontan, Satgas pun mengeluarkan perintah pencarian darurat menelusuri pemilik kendaraan warna gelap dalam video, memetakan BTS yang pernah disinggahi nomor bodong, serta memperluas pemeriksaan ke toko penjual kartu, jasa sewa mobil, hingga driver lepas. Di saat bersamaan, daftar akun media sosial yang pernah berinteraksi dengan Hanali diekstraksi untuk menilai jangkauan dan kemungkinan korban lain yang belum melapor atau tidak sadar pernah berhubungan dengan akun umpan. Malam itu, di ruang rapat Satgas, para penyidik menatap layar dalam hening. Dari satu nomor bodong dan beberapa frame buram, perkara akhirnya memiliki bidang fokus pertama yang meyakinkan seorang perempuan berwajah tertutup, seorang pengemudi pendamping, sebuah losmen sebagai titik tengah, dan trik memakai dokumen korban sebagai perisai. Petunjuk masih menyisakan banyak tanda tanya. Tetapi untuk pertama kalinya setelah hari-hari buntu, penyidik melihat alur konkret dari media sosial. Berlanjut ke pertemuan langsung, lalu meninggalkan lokasi dengan mobil gelap. Itu adalah titik balik dari jejak digital menuju perburuan manusia.
Satgas menilai bila pengemudi atau penyewa mobil pada malam 12 Juni ditemukan, maka pelaku yang menjemput korban bisa diidentifikasi. Tim teknis BitLab 4 mulai membeda setiap frame kamera. Walau gambarnya buram, bagian belakang mobil menampakkan klaster lampu rem dengan goresan kecil di sisi kanan detail yang langka. Setelah membandingkan ratusan model sejenis, teknisi menyimpulkan Toyota Innova 7 kursi, rentang tahun 2015 hingga 2017. Warna abu-abu. Informasi itu dikirim ke Satuan Lalu Lintas untuk menyisir daftar penyewaan kendaraan serupa. Dalam satu hari, terkumpul lebih dari 60 penyedia sewa. Tim dibagi 3 jalur, memeriksa satu persatu kontrak pada rentang 10 hingga 13 Juni. Sore 22 Juni, di sebuah bengkel kecil kawasan Talang Kelapa, Banyuasin, sebuah jejak muncul. Pemilik bengkel, Pak Hashim, menerangkan bahwa pada 12 Juni seorang pria muda menyewa Innova abu-abu berplat biji, kontrak hanya 1 hari. Dikembalikan pagi berikutnya, penyewa meninggalkan kartu identitas atas nama Leo Saputra. Cek cepat menunjukkan data itu tidak cocok dengan database kependudukan. Pak Hashim menirukan alasan si penyewa mengajak pacar jalan-jalan. Logatnya Timur. Usia sekitar 30 tahun, tinggi kira-kira 170 cm. Ada tato kecil di pergelangan tangan kiri. Saat pengembalian, bukan si pria yang datang, melainkan seorang perempuan. Katanya pasangannya sedang sibuk. Ia melunasi biaya dan menambah Rp500.000 sebagai ucapan terima kasih. Mobil itu kemudian diperiksa menggunakan lampu ultraviolet dan reagen biologis. Hasilnya membuat tim terpaku sejenak noda-noda kecil di karpet bagasi. Meski sudah dilap, tetap reaktif dengan luminol. Sampel diambil dan dikirim kilat ke BitLab 4 malam itu juga. Hasil DNA menyatakan kecocokan penuh dengan Arif Pratama. Artinya, jenazah korban pernah diangkut dengan mobil sewaan tersebut. Dengan bukti tak terbantahkan, surat panggilan darurat untuk pemilik bengkel diterbitkan. Ia kooperatif, menyerahkan berkas sewa dan salinan CCTV. Pada video, sosok penyewa tampak jelas kemeja putih, celana gelap, potongan rambut cepak, gerak gezit, bersama perempuan muda besar, kemungkinan perempuan yang sama di rekaman losmen. Ketika citra diperbesar, pengenal wajah mengerucut pada satu nama asli, Ridwan Saputra, 32 tahun, asal Jawa Timur. 2 kali residivis pencurian, pernah menjadi sopir lepas, dan sempat bekerja di klinik ilegal di sekitar Banyuasin yang pernah disangsi administratif. Penilaian awal Satgas, Ridwan Saputra sangat mungkin koordinator sekaligus pengangkut korban, memiliki koneksi ke perempuan pemilik akun Hanali Hana Lestari. Ini adalah titik balik perkara. Malam itu, AKBP Bima Prasetyo menandatangani perintah pencarian khusus atas Ridwan Saputra dan mengirim notifikasi darurat ke kepolisian wilayah sekitar. Satu tim bergerak ke kos lama Ridwan di pinggiran Palembang. Pemilik kos berkata pria itu sudah pergi 3 hari lalu, mengaku pulang kampung, meninggalkan kamar kosong di tong sampah. Tim menemukan sobekan kwitansi sewa mobil. Sidik jari pada kertas cocok dengan rekam jejak Ridwan di basis data kriminal. Rangkaian bukti kini tersambung dari kartu bodong ke akun Hanali, ke losmen, ke Innova, dan akhirnya ke Ridwan Saputra. Dalam rapat darurat 23 Juni malam, AKBP Bima Prasetyo menekankan setiap kata Ridwan adalah mata rantai kunci. Paham seluruh prosedur eksekusi, harus ditangkap sebelum ia menyeberang. Surat pengejaran nasional dikeluarkan. Tim dibagi satu mengarah ke timur jejak kampung halaman. Satu lagi mengikuti sinyal ponsel baru yang aktif di kawasan industri Talang Kelapa. Wilayah yang pernah muncul pada data pelokasian lama. Malam 24 Juni 2024,
Ruang Satgas masih menyala. Setelah 3 hari perburuan tanpa henti, tim menerima sumber informasi tertutup dari jaringan di Banyuasin seorang pria asing bertubuh tinggi, logat Timur, menyewa kamar di losmen kecil kawasan Talang Kelapa. Beberapa hari ini, ia nyaris tak keluar kamar. Hanya sesekali membeli makanan dan kerap menelpon lewat aplikasi anonim. Ia tampak bersiap meninggalkan wilayah. Informasi itu segera dilaporkan. Ciri-ciri sejalan dengan Ridwan Saputra, tersangka pengangkut jenazah Arif Pratama. Terlebih, sumber menyebut Ridwan tengah berhubungan dengan jalur penyelundupan manusia menuju Malaysia lewat lintasan Batam Johor. Diperkirakan berangkat malam ini, AKBP Bima Prasetyo mengeluarkan perintah kilat. Jangan biarkan dia keluar dari wilayah NKRI. Gerak sekeren, 3 kendaraan khusus dari Ditreskrimum meluncur. Di dalam mobil, tak ada percakapan, hanya desis radio HT bersahutan dengan rintik hujan di kaca. Rencana disusun rapi. 1 tim mendekati losmen dari depan, 2 tim lain mengunci jalur keluar yang mengarah ke lintasan pelarian menuju Batam Johor. Pukul 23:10, kendaraan penyergap mematikan lampu dan berhenti sekitar 200 meter dari losmen. Lokasinya berada di gang sempit, tersembunyi di antara deretan warung makan buruh. Hanya ada beberapa lampu jalan kuning redup. Seorang anggota melakukan pengamatan lewat teropong inframerah. Tirai kamar nomor 6 di lantai 2,5 tertutup. Cahaya lampu kuning tumpah samar keluar. Itulah kamar yang oleh resepsionis disebut baru diperpanjang semalam lagi oleh seorang pria bermarga Saputra. Katanya pagi-pagi akan pergi jauh. 2 penyidik berpakaian preman masuk sebagai tamu bertanya harga. Lalu menetap di meja resepsionis sambil menunggu sinyal dan mengawasi langsung. 1 regu lain melingkar ke belakang, mengikuti koridor menuju jendela lantai 2. Melalui instruksi di HT, komandan mengarahkan jangan menimbulkan suara saat target keluar kamar. Kunci tangga utama. Pukul 23:42, pintu kamar terbuka. Cahaya lampu menyala. Sebuah siluet muncul, jaket hitam, tas selempang besar, topi menunduk, masker menutup hampir seluruh wajah. Ia menoleh kanan-kiri di lorong, lalu menuruni tangga dengan cepat. Begitu menapak di lantai dasar, komando gerak terdengar. 2 personel yang bersembunyi di dekat resepsionis menyergap, mengunci kedua lengannya. Target meronta, mendorong keras salah satu petugas lalu menerobos ke arah pintu. Namun baru beberapa langkah, ia sudah dihadang oleh regu luar. 1 bantingan membuatnya tersungkur di lantai keramik yang lembab. Borgol mengatup di tengah napasnya yang memburu. Ridwan Saputra, Anda ditangkap terkait perkara pembunuhan dan perampasan organ di Ogan Ilir. Suara itu memecah malam. Tersangka mula-mula mengingkari, berteriak salah tangkap. Tetapi di dalam tas yang ia bawa, tim menemukan 2 ponsel, buku catatan rute pelintasan ilegal, dan uang tunai sekitar 70 juta rupiah. Semuanya langsung disita dan disegel di tempat. Saat digelondang ke mobil, ia menunduk diam. Cahaya biru merah memantul di wajahnya yang pucat. Seorang penyidik kemudian berkata, sorot matanya bukan takut, melainkan lelah seperti orang yang tahu tak ada lagi jalan pulang. 30 menit kemudian, iring-iringan kendaraan khusus meninggalkan Banyuasin, membawa Ridwan Saputra ke markas Polda Sumatera Selatan. Di ruang rapat Satgas, AKBP Bima Prasetyo berdiri di depan papan informasi, menarik garis merah melintang pada nama Ridwan Saputra lingkaran yang sudah ditandai berhari-hari. Ia berkata pelan namun jelas, sudah kita dapatkan, sekarang saatnya dia bicara jujur. Di ruang pemeriksaan, cahaya lampu neon jatuh pada wajah tirus Ridwan, 32 tahun tersangka yang baru saja ditangkap dalam perkara pembunuhan dan pencurian organ yang mengguncang. Ia duduk tegak, tangan terborgol, tatapan kosong mengarah entah kemana. Menghindari mata siapapun,
Saat penyidik membacakan berita acara penggeledahan tas, buku rute lintas, botol cairan anestetik, serta 2 kartu SIM yang selaras dengan data perkara Ridwan tetap bungkam. Sesekali ia hanya menghela napas. Bibirnya menyungging senyum tipis. Saudara tahu kenapa ditangkap, tanya penyidik. Suara Ridwan parau. Nyaris berbisik. Tidak tahu. Saya kuma sopir. 2 jam pertama. Semua pertanyaan tenggelam di kesunyian. Atau jawaban berputar-putar. Ia mengaku hanya mengantar seorang perempuan bernama Hana ke Ogan Ilir. Tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika petugas memutar rekaman kamera saat ia menopang korban keluar dari losmen, serta fakta bahwa ia mengemudikan mobil yang mengandung jejak DNA korban, wajah Ridwan mendadak pucat, tatapannya jatuh ke lantai, jemarinya bergetar halus. Tim mengubah strategi. AKP Draka Santoso, perwira yang memimpin penangkapan, duduk sejajar. Suaranya tenang. Saudara paham, kami punya cukup bukti, tapi kesempatan masih ada. Jika terbuka dan kooperatif, itu dipertimbangkan. Jika diam, pasal saudara berlipat, pembunuhan terencana, pencurian organ, pembuangan jenazah. Kalimat itu membuat Ridwan mengangkat kepala. Keringat bermunculan di pelipis. Ia menelan ludah, berucap lirih. Kalau saya cerita semua, kalian janji ada keringanan, kami butuh kebenaran. Ya wapak peraka. Hening lebih dari 1 menit, lalu Ridwan mulai bercerita, suara serak dan terputus-putus. Tetapi tiap kata menusuk udara dingin ruang pemeriksaan. Ia mengaku lebih dari 3 bulan lalu dihubungi seorang perempuan bernama Hana Lestari. Pemilika kun Hanali. Hana menawarkan pekerjaan ringan, mengemudi, menjemput, mengantar, bayaran tinggi. Tanpa banyak tanya, awalnya Ridwan ragu. Namun setelah beberapa kali dibayar tepat waktu, ia setuju. Setiap muatan, begitulah mereka menyebutnya, adalah manusia. Semua direkrut oleh Hana, laki-laki lajang, penurut, mudah percaya. Korban diberi minuman yang telah dicampur obat bius, lalu dibawa ke fasilitas medis palsu yang bersembunyi di belakang kawasan Talang Kelapa, Banyuasin. Di sana, kata Ridwan, organ dijual melalui jaringan yang dikendalikan seorang warga asing. Malam 12 Juni, Ridwan menerima perintah ambil barang. Ia mengemudikan Innova sewaan ke losmen tempat Hana sudah bersama Arif Pratama. Sekitar pukul 21. Hana menelpon, dia sudah tidur. Ketika Ridwan datang, Arif tak bergerak. Dia mabuk, kata Hana. Bantu angkat ke mobil. Ridwan menggotong korban ke kursi belakang, lalu mengikuti rute biasa menuju gudang rongsokan yang sunyi di koridor Palembang Banyuasin. 2 pria lain menunggu. Ridwan berjaga di luar. Sekitar 1 jam kemudian, Hana dan kelompok itu keluar membawa boks styrofoam putih. Selesai. Yukap Hana. Buang jasadnya di tepi kebun karet. Sifat. Sebentar lagi pagi. Keesokan hari, Ridwan mencuci mobil, menghapus data kamera dashboard, lalu mengembalikan kendaraan ke bengkel. Ia menerima bayaran lewat akun perantara. Kemudian koneksi diputus hingga berita penemuan mayat merebak dan Hana lenyap. Saat ditanya lokasi persis fasilitas itu, Ridwan menjelaskan rumah semi permanen di belakang desa Tanjung Keramat, Talang Kelapa. Berkedok gudang rongsokan, ia membeberkan arah, penjaga, hingga ciri truk yang biasa mengangkut boks. Data itu dicocokkan dengan peta dan intel lapangan selaras dengan sebuah bangunan tertutup yang aktif pada malam hari. AKBP Bima Prasetyo membaca ulang berita acara. Tatapannya mengeras. Ini bukan berhenti pada 1 korban. Jika masih ada yang ditahan, kita selamatkan malam ini. Pukul 23:55, rencana penyergapan ditandatangani di tempat. Perintah penggerahan pasukan khusus dari Ditreskrimum Polda Sumsel, didukung Bareskrim Polri dan unit terkait, dipancarkan malam 25.
Juni 2024. Seluruh unsur Satgas 6DN 2024 siaga tingkat tertinggi. Usai pengakuan Ridwan tentang rumah rongsok di Tanjung Keramat, Talang Kelapa, Banyuasin, komando memutuskan bergerak malam itu juga jangan beri waktu menghapus jejak atau memindah barang. Pukul 21:15, peta target dibentangkan. Satu titik merah tersembunyi di gelap kebun karet. Hanya ada satu jalur tanah menuju lokasi. Dari udara, drone mini mengirim gambar pagar seng tua mengelilingi halaman. Lampu temaram menyala di dalam. Genset berdengung, tanda ada aktivitas tengah malam. AKBP Bima melirik seluruh regu. Suaranya datar namun tegas. Kemungkinan ini lokasi pemotongan organ ilegal. Target bisa bersenjata. Syarat sunyi. Cepat. Kunci seluruh titik. Utamakan keselamatan petugas dan korban bila masih hidup. Formasi dibagi 3 mata A. Di Treskrimum mengepung pintu utama. Mata B. Unit taktis menyelinap dari sisi kiri. Mata C. Bit Lab 4. Tim teknis bersiap membobol dan mengamankan barang bukti. Pukul 22:30. Hutan karet hanya menyisakan suara serangga. Angin malam membawa bau hangus oli. Dari kejauhan, lampu kendaraan menimpa papan besi berkarat bertuliskan Gudang Rongsokan Tanjung Keramat. Bribka Damar 12 tahun pengalaman memberi isyarat berhenti. Ia berbisik di hati. Ada orang di halaman. 3 subjek. 1 perempuan. Drone mengirim gambar 2 pria berkaos palsu medis menarik box styrofoam besar ke belakang rumah. Tak jauh. Seorang perempuan muda dengan postur dan langkah yang sangat mirip Hana Lestari. Di sisinya, seorang pria asing yang kemudian diidentifikasi sebagai Piotr Novak diduga otak teknis jaringan. AKBP Bima menggenggam mikrofon hitungan 3. Serbu. 1, 2, 3. Dentuman pintu pecah bersaut-sahutan. Daun pintu seng mental. Regu-regu menerobos. Teriakan polisi menggulung malam. Seorang pelaku menerjang dengan pisau bedah, direbahkan dalam hitungan detik. Perempuan itu menjerit dan berusaha lari ke gudang, tapi ditangkap di ambang. Dari belakang, mesin truk meraung berusaha menerobos kepungan. Regu luar memotong layu, memecah kaca dengan pelontar hidrolik, mengkabut kunci. Seluruh area dikuasai dalam waktu kurang dari 3 menit. Di dalam, pemandangan membuat beberapa penyidik tertegun ranjang besi. Meja operasi. Alat medis kotor berserakan. Darah kering menghitam di lantai semen. Bau anestetik, alkohol, dan amis menusuk. Sebuah box styrofoam di tengah ruang belum sempat disegel. Di dalamnya kantong pendingin organ dan peralatan bedah, bidlap for memotre, menomori, dan menyita seluruh barang bukti. Di ruang kecil belakang, 2 pria ditemukan terikat dan dibekap. Masih hidup, dengan tanda suntikan sedatif ringan saat diselamatkan. Mereka gemetar, mata kosong oleh takut. Salah seorang terbata. Mereka suruh saya jual ginjal, lalu tak boleh pulang. Pukul 23:10. 5 orang diamankan Hana Lestari alias Hanali perekrut lewat media sosial. Denny Kurniawan dan Hendra Wijaya teknisi operasi. Bagus Cahyono, pengemudi pengangkut. Serta Piotr Novak warga asing. Diduga pimpinan jaringan. Semua digelandang ke Polda Sumsel, barang bukti, uang tunai, perangkat elektronik, dan dokumen disegel untuk analisis forensik. Ambulans membawa 2 korban selamat ke RS Bayangkara Palembang. Semua tersangka digelandang ke markas Polda Sumatera Selatan pada malam itu juga. Barang bukti, peralatan, uang tunai, dan seluruh berkas elektronik disegel dan diserahkan ke Bitlab 4. Ambulans dikerahkan untuk membawa 2 korban yang masih hidup ke RS Bayangkara Palembang guna mendapat pertolongan darurat. Setelah lebih dari 48 jam perjuangan tanpa henti,
Seluruh kelompok dalam jaringan perdagangan organ lintas negara itu akhirnya berada di ruang tahanan Polda Sumsel. Di luar, fajar merayap setelah malam penyergapan yang menyesakan. Namun di ruang pemeriksaan, udara tetap dingin dan berat seperti bau logam. Mereka yang dulu mempermainkan nyawa manusia kini menunduk. Tangan terborgol di depan. Dikepung tumpukan berkas perkara, foto-foto, dan barang bukti. Gambar besar kejahatan itu kian jelas dingin, terukur, kejam, hingga sukar dipercaya. Tokoh pengendali domestik dipastikan adalah Hana Lestari, 27 tahun, asal Jawa Timur. Tahun 2019, ia merantau ke Palembang bekerja sebagai buruh, lalu terseret ke jaringan perantara prostitusi berkedok. Seusai dikenai sanksi administratif, ia beralih menjadi calo bagi kelompok kriminal asing yang membeli organ dengan kedok kerja lepas dan menghubungkan pendonor. Hana menjadi mata rantai penghubung antara warga Indonesia yang miskin dengan kelompok warga asing. Ia cepat belajar memburu mangsa, menekan kepercayaan dan emosi orang-orang lemah, kisepian, teadezak, atau mencari kasih sayang. Bermodal rupa biasa namun pandai bicara. Hana membuat berderet akun palsu di media sosial Hana Lee, Mira Trik, Maya Putri. Akun-akun itu mengunggah foto manis, berbagi kisah asmara, menulis komentar akrab pada laki-laki lajang di kawasan industri. Di balik tiap pesan, ada prosedur seleksi menyaring yang penurut, tidak terkait preman, pergaulan sempit, minim keluarga dekat. Mereka yang seperti Arif Pratama pekerja perantau, hidup sendiri. Tiap bulan mengirim uang untuk ibunya adalah umpan sempurna. Usai fase pemanasan, Hana beralih ke eksekusi ketika korban percaya. Ia mengajak bertemu, memilih losmen murah di wilayah perbatasan agar mobilisasi mudah. Minuman selalu siap. Telah dicampur obat bius cair yang hanya bisa dibeli lewat jalur gelap peralatan medis. Dalam kurang dari 10 menit, korban tak sadar total. Saat itu pula, Ridwan Saputra yang sudah ditangkap lebih dahulu datang mengangkut barang. Mereka menyebut manusia sebagai barang, seakan-akan bukan lagi orang. Di gudang rongsokan di desa Tanjung Keramat, Talang Kelapa, Banyuwazing, satu ruangan telah disulap menjadi kamar operasi. Denny Kurniawan dan Hendra Wijaya, keduanya mantan perawat dari klinik ilegal yang sudah dibubarkan. Menjadi juru teknik, mereka memakai alat medis usang, mengukur tekanan darah, menyuntik analgesik, lalu mengerjakan pembedahan kasar. Tiap prosedur tak sampai 1 jam. Organ yang masih layak disimpan dalam box styrofoam berpendingin untuk segera dikirim malam itu ke jalur Batam Johor, tempat kelompok asing menerima kiriman. Pria asing itu bernama Piotr Nowak, kewarganegaraan Polandia. Masuk Indonesia sejak 2023 sebagai konsultan medis lepas. Nyatanya, ia adalah otak teknis jaringan perdagangan organ Asia Tenggara. Setiap bulan, Nowak bergerak di 3 negara Indonesia, Malaysia, Thailand mengganti identitas berkala. Dengan kedok pelatih transplantasi, ia menerima pesanan organ sesuai permintaan. Kelompok Hana Ridwan Denny Hendra hanyalah satu cabang dari jaringan besar yang sudah 2 tahun lebih beroperasi. Hasil penggeledahan gudang membuat petugas merinding. Selain meja operasi dan alat bedah, ada alat penentu golongan darah, 4 tabung nitrogen care, dan puluhan kantong pendingin organ bekas. Di dinding, papan catatan berbahasa Inggris L1 ginjal, 12 juta, L2 hati, 20 juta, Liatiakonia, 5 juta. Tiap paket bernilai 200 sampai 300 juta rupiah untuk kelompok Hana. Hana dan Ridwan masing 20%. Sisanya untuk Nowak dan 2 teknisi, sebagian pembayaran lewat dompet elektronik internasional. Sisanya ditunaikan melalui toko emas.
Semuanya berjalan layaknya perusahaan gelap rekrutmen. Transportasi, pembedahan, pengiriman. Ketika ditanya motif, Hana menjawab dingin, selama ada yang mau membeli, akan selalu ada yang menjual. Satu kalimat yang menelanjangi hakikat kejahatan ini. Dari keterangan awal, penyidik memperkirakan setidaknya 12 korban telah terjerat dalam 1 tahun. Mayoritas adalah pekerja muda di Palembang, Banyuasin, dan Ogan Ilir. 6 diantaranya dipastikan hilang, 3 meninggal dengan sebab belum pasti. Sisanya dilepaskan setelah dibius dan diambil darah untuk pemeriksaan. Mereka tak berani melapor. Mengira hanya ditipu uang, tak tahu nyawanya hampir melayang. Analisis BidLab4 menunjukkan pelaku memanfaatkan teknologi untuk bersembunyi. Setiap akun media sosial hanya aktif kurang dari 10 hari. Kartu prabayar bodong diaktifkan lewat aplikasi dengan VPN. Data dienkripsi, alamat IP berganti-ganti setiap masuk membuat pelacakan sangat sulit. Tanpa kartu bodong yang tertinggal dan rekaman kamera di losmen, perkara ini mungkin buntu total. Hampir 8 bulan setelah perkara dibongkar, pagi hari 15 Mei 2025, Pengadilan Negeri Palembang membuka sidang perdana bagi kelompok pembunuhan, perdagangan, dan perampasan organ lintas negara. Perkara yang dulu mengguncang publik membuat ruang sidang besar dijaga ketat. Di kursi terdakwa, 6 orang berdiri menunduk, wajah pucat seperti kertas, mendengarkan surat dakwaan. Di hadapan mereka, jaksa membacakan analisis perbuatan pidana nyaris 50 halaman naskah yang lahir dari keringat puluhan penyidik, ahli forensik, dan korban yang selamat. Menurut berkas penyidikan, jaringan ini dipimpin Piotr Novak, 45 tahun, bersama Ana Lestari, Ridwan Saputra, Denny Kurniawan, Hendra Wijaya, Bagus Kahyono, dan 3 tersangka tambahan, kemudian Rizky Ramadan, Fajar Nugroho, dan Yusuf Rahman, para pengumpul barang dari kawasan industri. Total 9 terdakwa didakwa pembunuhan, perdagangan dan perampasan jaringan atau organ, penyelundupan manusia, serta perintangan penyidikan. Dalam lebih dari 1 tahun operasi, kelompok ini melakukan sekurang-kurangnya 12 prosedur pengambilan organ ilegal. 6 orang tewas, 4 hilang belum ditemukan, 2 diselamatkan di gudang rongsokan Tanjung Keramat. Keuntungan melawan hukum diperkirakan lebih dari 5 miliar rupiah. Skemanya rapi: pemesan di luar negeri, eksekusi di dalam negeri, rekrut, hapus jejak, bedah, kirim. Bukan saja kejam, melainkan terlalu dingin. Berkas perkara menuturkan detail malam 12 Juni 2024 saat Arif Pratama, pekerja muda asal Ponorogo, melangkah ke jebakan atas nama Hana Lee. Hana Lestari mengirim pesan tanpa henti selama hampir 2 bulan, membangun kepercayaan mutlak. Malam itu, Hana mengajaknya ke losmen kecil di Indralaya. Begitu Arif meneguk minuman berisi midazolam, obat bius kuat, ia tumbang. Hana segera menelpon Ridwan yang sudah menyiapkan Innova sewaan. Ridwan bersama Bagus Cahyono dan Rizky Ramadan berpura-pura menuntun orang mabuk ke mobil. Kendaraan melaju menembus malam menuju Tanjung Keramat. Di sana, Denny dan Hendra menunggu. Mereka tidak langsung membedah, melainkan memeriksa tanda vital, menyuntik penenang. Pukul 2 dini hari, operasi dimulai di bawah komando Novak. Mereka mengambil hati, ginjal, dan sebagian jaringan lunak, lalu menyuntik obat penghenti jantung untuk mempertahankan kualitas sampel. Jasad dibungkus plastik, dibawa ke tepi kebun karet, lalu dibuang. Organ dikirim jalur tikus menuju Batam Johor dengan truk pendingin pada malam yang sama. Semua selesai dalam kurang dari 6 jam. Semuanya dilaksanakan sedingin lini produksi, namun produk akhirnya adalah kematian manusia. Dalam tuntutan, jaksa menegaskan para terdakwa bukan hanya membunuh demi uang,
tetapi memperlakukan nyawa sebagai komoditas. Kejahatan mereka sangat berat. Terorganisir, profesional, lintas negara. Memicu amarah dan cemas di masyarakat, majelis hakim membacakan putusan. Setelah hampir 10 jam bermusyawarah, ruang sidang hening. Piotr Novak hukuman mati, Hana Lestari hukuman mati, Ridwan Saputra hukuman mati, Denny Kurniawan dan Hendra Wijaya penjara seumur hidup, Bagus Kayono, Rizky Ramadhan, Fajar Nugroho masing-masing 20-25 tahun penjara, Yusuf Rahman 15 tahun penjara karena menghalangi penyidikan. Zat vonis dibakakan. Banyak pengunjung tertegun. Seorang polwan muda yang pernah menyaksikan TKP gudang berdiri di lorong, mengepalkan tangan. Siti Aisyah, Ibu Arif, menangis. Air matanya bukan karena dendam, melainkan karena keadilan akhirnya menyebut nama mereka yang merenggut putranya. Usai sidang, Bareskrim Polri bekerja sama dengan Interpol memperluas penyelidikan 3 mata rantai lain. 2 warga Indonesia dan 1 warga Thailand ditangkap di Malaysia saat mengangkut organ melintasi batas. Dari pengakuan Novak, aparat mendapati jaringan ini punya cabang di Thailand dan Singapura, beroperasi dengan kedok ekspor organ kemanusiaan. Berkas dilimpahkan ke kementerian terkait untuk koordinasi internasional. Perkara ditutup dengan vonis keras. Namun gaungnya belum usai. Di depan hakim, mereka yang bertangan dingin itu menunduk. Di luar, orang-orang masih mengingat seorang pemuda jujur yang hanya karena janji temu sepele di dunia maya harus mengorbankan nyawa. Hukuman mati bagi 3 pentolan bukan sekadar pembalasan, melainkan peringatan paling tajam tentang akibat ketamakan, dinginnya hati, dan hilangnya kemanusiaan di zaman digital. Kejahatan yang tanpa darah di layar, tetapi merenggut nyawa nyata. Para pelaku telah membayar. Yang tersisa dan lebih menakutkan adalah pelajaran bagi yang hidup. Arif Pratama hanyalah satu dari jutaan perantau yang bekerja tak kenal lelah di kawasan industri bising. Sepi, kurang kasih, mereka mencari media sosial untuk mengurangi sepi. Didengar, diperhatikan. Di celah itu, penjahat menyelusup halus, manis. Tanpa pisau dan pistol cukup beberapa pesan yang tampak sepele. Nama palsu, senyum palsu, obrolan seolah akrab ternyata hanya umpan. Dari sapa hangat, pelaku melangkah masuk ke hidup nyata, menjadikan kepercayaan sebagai tali yang mencekik, menyeret korban ke kematian. Teknologi membuat dunia dekat, tetapi juga membuat batas antara orang baik dan orang jahat jadi rapuh. Pakar Direktorat Siber mengingatkan sepanjang 2024, Indonesia mencatat lebih dari 2.300 kasus penipuan, pelecehan, dan pemerasan lewat kencan daring, angka yang mencemaskan. Banyak korban adalah anak muda, pekerja pabrik, lejang, atau perempuan parubaya. Mereka dipancing rasa lalu dirampas harta, disakiti. Bahkan, seperti perkara ini, kehilangan nyawa. Media sosial tidak jahat. Kepercayaan buta yang membunuh. Jangan percaya pada akun yang baru berumur beberapa minggu. Jangan bertemu jika Anda tak tahu dia siapa. Kerjanya apa? Tinggal di mana? Dan yang paling penting, jangan sendirian memasuki janji temu tanpa verifikasi. Orang berkata, iblis zaman ini tak perlu menyembunyikan wajah, ia hanya butuh sebuah ponsel. Ucapan itu kini bukan sekadar peringatan, melainkan kenyataan yang membuat merinding. Di balik layar bisa jadi kawan, bisa jadi pemburu. Satu pesan, satu pertemuan, satu kelengahan. Garis antara yang biasa dan tragedi dapat lenyap. Arif Pratama bukan korban pertama. Dan jika manusia tetap mudah dibujuk, ia bukan yang terakhir.